seudah siniar tuh saya nggak tahu si Teguh tuh punya pacar lagi apa Ya enggak, makanya kan dia lagi patah hati tahu. Nuh. Ya. Nah, adalah sosok wanita. Saat itu juga saya merasa, wah sebenarnya perempuan yang seperti ini yang saya cari selama ini. Mohon izin, boleh disebutin namanya? Nondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Fagetista Indonesia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa, kalau memang seandainya ada dari kalian semua yang sekarang lagi terbaring sakit, kita doain mudah-mudahan segera cepat sembuh, Allah segera mengangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan sakitnya bisa menjadi penggul dosa. Dan saya nggak akan ada henti-hentinya, saya nggak akan pernah bosan untuk meminta doa dari kalian semua untuk kesembuhan ibunda tercinta yang masih terbaring. Dari teman-teman semua, insya Allah mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa dari kalian semua. Oke, teman-teman, saat ini alhamdulillah kita live Zoom kembali bersama para personil Fagetos karena memang kita belum ketemu lagi nih. Jadi hanya ini yang mungkin saat ini yang bisa kita lakuin, tapi nggak apa-apalah. Paling tidak kita udah bisa bertatap muka, bisa ngelihat walaupun di layar handphone. Saya ngelihat semua, alhamdulillah udah seger-seger sehat-sehat, itu yang paling penting lah. Oke teman-teman, alhamdulillah sehat ya Kang Seni. Bot sehat bot? Sehat pastilah, seger. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Cuman Ebo tadi batuk-batuk tuh nggak tahu kenapa tuh. Lo mah ada batuk dikit disangkanya pasti corona. Enggak lah, itu batuk cuman keselak doang. Dai gimana sehat Dai? Kebanyakan makan gorengan. Dai, jadi gini tuh. Sehat? Kemarin kan pas waktu di konten Zoom kemarin kita pernah ini bilang buat konten selanjutnya apa sih yang mau dibahas, dan ada komentar dari Fagetista gimana kalau misalkan ngebahas tentang lagu baru yang hanyalah untukmu dan apa isi pengalaman itu katanya. Mohon izin Pak Teguh, saya mau bicara tentang lagu hanyalah untukmu. Boleh saya menjelaskan cerita lagu itu? Oh, boleh. Nanti saya pasti jawab tentang cerita lagu itu. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih, maksudnya mengenai lagu tersebut, apakah gimana pendapat kalian maksudnya dengan alur cerita lagu tersebut, entah itu mungkin dari aransemen yang udah kita bikin bareng-bareng, menurut kalian itu bagaimana? Pendapat kalian masing-masing? Oke, dari menurut saya itu aransemen lebih mewah, lebih keren lah. Alurnya juga dari liriknya gitu keren, tapi saya tahu itu suka berarti ya. Suka dong. Jadi kalau ini kan lagu ini sebenarnya udah beberapa kali di aransemen, yang saya tahu ini hampir 4 kali di aransemen ini nih. Tahu nggak Bodin udah 4 kali di aransemen? Saya tahunya 3. 3 ya? 3. Coba sebutkan satu persatu. 1 di Cibatu. Jadi yang pertama pisan mah itu mah sangat ngeband banget, yang sangat ngeband, dan saya rasa itu lagu terlalu garang kalau terlalu ngeband, kayaknya kurang cocok sama isi liriknya dan kata-katanya gitu. Terus kan dibikin lagi kan gue ya? Untuk aransemen yang dulu itu kan, dulu yang pertama banget kan. Ya. Terus menurut Kang Sony nih, maksudnya gimana? Suka nggak sama lagu tersebut yang udah kita aransemen bareng-bareng? Begitu pun mengenai alur ceritanya, bagaimana? Apakah ada keistimewaan tersendiri? Apa gimana menurut Kang Sony nih? Iya, kalau lagunya lagunya Hai Dede, hari ini ulang tahun gue, ini 3 tahun. Oh, ulang tahun. Selamat ulang tahun Dede, panjang umur sehat, jadi anak yang soleha insyaallah. Amin. Amin. Wah. Aduh, nanti ya kadonya ya. Nanti dari Om Ebot, dari Om Gu, dari Om Nuk, Om Uday nanti ya. Ya, pokoknya kalau ke Jakarta kita kasih kado. Ya, sudah. Kita patungan semua ya. Tungguin ya deh. Dari Om soal lagu ya, udah inilah, gue udah yang sekarang tuh udah cocok banget sama aransemen. Udah
asik banget lah, alur cerita juga ini banget. Meskipun waktu bikin video klip mungkin agak banyak apa ya, waktu itu banyak ada Banyak insiden-insiden. Wah, itu yang pas bikin video klip itu yang banyak Tapi, masalahnya tuh. iya, tapi akhirnya jadinya sesuai Terbayar. dengan keinginan, sesuai dengan keinginan lah itulah, gitu. Teman-teman Faketista, ini Auda itu mungkin ini ya signalnya kurang bagus. Biarin lah. Tadi baru masalah. Kita lanjut aja ya. Oh, ya, kita sambil nunggu aja, kita lanjut aja. Oke, buat teman-teman Faketista yang kalian bertanya masalah mengenai lagu Hanyalah Untukmu, mungkin kalian tadi sedikitnya bisa tahu pendapat dari masing-masing personil. Ya intinya mereka suka dengan lagu tersebut dan aransemen yang udah kita buat. Memang dari awal tadi Nuki bilang terlalu garang banget. Emang iya, dulu memang agak terlalu garang sehingga mestinya kita ngerasa nggak cocok ya dengan isi lirik tersebut yang di situ pengungkapan yang begitu menyentuh, mungkin kayak gitu, lebih ke situ. Dengan aransemen yang sekarang kita sih ngerasa ya puas tuh agak sedikit elegan gitu. Walaupun tidak terlalu, maksudnya kita kan sebagai anak band selalu dari dulu pingin jeng gitu kan, tapi memang benar, tapi kan saat ini maksudnya kita juga harus harus ngelihat situasi maksudnya untuk zaman sekarang yang kayak gitu kayaknya emang kurang cocok juga. Ini sebenarnya kalau masalah ini di pengisian gitar juga sebenarnya sangat menahan banget. Kalau di sini jarang banget ada pengisian kayak feel, nggak terlalu banyak. Yang penting harmonisasi antara string dan instrumen yang lainnya itu balance lah yang penting gitu. Iya, dan kita juga nggak akan lupa sama sahabat kita, ada Hari di sini yang udah ikut ngisi pad ya di sini ya. Dia ngisi beberapa isian pad segala macam. Terus ada senior kita juga, Atito, ada Om Tito, seperti biasa ngisi string orkestra. Wah, kita sih udah percaya nama Atito masalah itu. Begitu kita denger, megah banget pokoknya. Oke, dan buat iya pas banget, benar-benar. Dan ini langsung aja mungkin teman Faketista, kalau kalian ada yang bertanya juga katanya masalah isi cerita tersebut, ya ini memang masih diambil dari pengalaman apa yang sudah saya alami. Tapi ini memang pengalaman saya lumayan cukup lama ya, itu kurang lebih ada 11 tahun yang lalu mungkin. Kayaknya ini lagu ini lebih dalam dari lagu BAM ya, Bu. Buat ini saya belum tahu ini ya, Bu. Buat cerita ini, lagu ini buat siapa? Sebenarnya saya belum tahu. Ini lebih dalam dari lagu BAM. Ini cerita lagunya ya, lebih dalam dari lagu BAM ini. Kalau melihat Ebot dengan bertutur kata seperti itu, ini ngerasa jadi kayak band Seleo. Aduh, ya. Tapi aku setuju sih kalau misalkan Ebot bilang gitu, ini lebih dalam gitu sebenarnya. Cuman mungkin orang masih kan lu udah cerita sama gua memang itu. Gimana? Iya, kan isi lagu Hanyalah Untukmu itu lu udah cerita ke gua semuanya, jadi gua tahu lah. Buat siapa itu, Bot? Buat siapa? Mohon izin Pak Haji, mohon izin, boleh disebutin namanya? No. Jadi teman-teman, lagu itu memang saya buat ketika saat itu saya ngerasa, itu zaman dulu saya kan gini-gini juga pernah pacaran ya teman-teman, pernah. Dulu saya punya pacar lah ya, dulu nih. Di singkat cerita ya, setelah itu udahlah saya mesti putus sama itu cewek. Saat itu saya ngerasa kayak ya kecewa apa segala macam. Ya udahlah, walaupun saat itu masih sayang, namanya kan kita walaupun kita sejengkel-jengkelnya kita misalnya sama pacar waktu itu ya, sama pacar. Nah itu kan sering berjalan waktu, saya butuh proses untuk ngelupain ya rasa sayang itu. Tiba-tiba saat itu memang ada satu perempuan yang menurut saya si perempuan itu dia nggak sengaja cari muka di saat dia tahu, nih si Teguh lagi sakit hati, lagi kecewa gitu. Gua
masuk kalau aja nggak gitu. Saya ngelihatnya justru orang ini. Iya. Jadi ngerti gue kan ada liriknya, kalau kau buatku tersenyum lagi kan itu kan ya. Benar. Nah itu yang jadi pertanyaan gue, siapa yang datang si perempuan itu di saat lo sakit hati? Nah, yang jadi pertanyaan Bot. Ganteng banget. Iya, pokoknya yang jadi mah pertanyaan Bot itu Bot, seudah siniar tuh saya nggak tahu si Teguh tuh punya pacar lagi apa Ya enggak, makanya kan dia lagi patah hati Nuh. Ya. Nah, adalah sosok wanita yang membuat dia bangkit kembali gitu. Nah, itu pertanyaannya, siapakah sosok perempuan itu? Yang pasti, jadi sebenarnya ini nggak bisa dibilang begitu saya di situ kan ada lirik memang kau buat itu tersenyum lagi, berarti ini nggak langsung bisa dibilangnya kita langsung pacaran, enggak dong. Iya, tahu. Intinya saya ketemu ada perempuan aja. Jadi menghiburkan lah. Ya minimal tersenyum lah. Iya. Itu ya, kayak saat patah hati minimal tersenyum gitu. Iya. Intinya jadi si perempuan itu ya itulah, maksudnya dia mampu mencuri hati saya kembali di saat saya lagi terluka, kecewa saat itu, dan saat itu juga saya merasa wah sebenarnya perempuan yang seperti ini yang saya cari selama ini. Jadi saya ngerasanya waktu itu. Makanya di sini ada lirik yang memang dalam banget. Aku hanya ingin bersamamu sampai akhirku menutup mata. Jadi saat itu nggak tahu kenapa aku tuh sampai akhir menutup mata, maksudnya tuh kalau sampai menikah tuh benar-benar sampai akhir hayat, sampai nenek kakek, kayak gitu, lebih ke situ. Jadi pikirannya saat itu gitu. Pas waktu di studio kan gua lihat Teguh itu waktu take vokal itu kayaknya lama sekali. Kenapa tuh? Apa penjiwaannya belum dapat apa gimana? Take vokal kenapa lama? Memang menurut saya di lagu ini butuh penghayatan yang harus serius benar-benar menurut saya. Jadi ketika saya take vokal memang kan ini kan waktunya berbeda ya, ketika saya ngalamin ini tuh waktunya itu udah cukup lama. Sehingga maksudnya pas begitu sekarang tuh perasaan saya yang dulu itu maksudnya saya harus balikin lagi bagaimana caranya gitu. Jadi saya coba mengenang kembali di studio dan memang yang jadi operator saya sendiri. Sekalipun nangis juga jadi nggak malu gitu. Nggak malu sama operator gitu. Oke, ya udah teman-teman Faketista, mudah-mudahan jawaban dari kita ini cukup memuaskan kalian. Ya kalian bisa tahu untuk pendapat lagu tersebut dari para personil. Terus insya Allah ya kita ngelihat keadaan kalau misalnya ke depannya membaik, insya Allah mungkin promo pun akan dilakuin ya kita untuk kayak visit radio-radio lagi. Benar. Buat teman-teman Faketista. Jadi belum maksimal promosinya sih, jadi kita nggak tahu. Iya, soalnya kita belum visit radio juga ya. Masyarakat kita menyukainya segimana gitu. Iya. Aku sih pengen mudah-mudahan ya teman-teman Faketista tetap mensupport kita. Kalian dengan mengaktifkan RBT, kalian secara langsung udah bisa mendukung Fagetos gitu untuk terus bisa berkarya, apalagi di saat sekarang ini. Jangan lupa juga kalian untuk share link YouTube-nya gitu, YouTube lagu tersebut gitu, biar teman-teman kalian tahu. Teman-teman kalian biar tahu, kalian entah itu lewat WhatsApp atau kalian punya Facebook atau Instagram kah atau Twitter. Kalian kasih tahu buat teman-teman Faketista ya, biar semua pada tahu gitu. Terima kasih banyak udah menyimak obrolan kita. Semoga kalian sekali lagi sehat-sehat semua, panjang umur insya Allah ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di live berikutnya dengan pembahasan tema yang berbeda tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.